Kota Medan tengah diwarnai dinamika penataan ruang niaga bagi pedagang daging non-halal. Merespon hal ini, Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan menyampaikan pandangan resminya. Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara estetika tata kota dan hak penghidupan warga. Seperti apa sikap HKBP dalam melihat isu sosial ini? Simak laporan selengkapnya. Pada 14 Maret 2026, Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan hadir dalam wawancara siniar atau podcast bersama majalah Narwastu episode ke-314 di Jakarta. Dalam dialog bersama John Romunte, Eporus merespon surat edaran Wali Kota Medan, Riko Waas, mengenai penertiban pedagang daging non-halal. Polemik ini bermula dari terbitnya surat edaran Wali Kota Medan. Surat tersebut memuat aturan zonasi yang melarang aktivitas pemotongan dan penjualan daging di atas trotoar maupun drainase. Pemerintah kota mengarahkan seluruh pedagang untuk berpindah ke lokasi resmi, yakni di Pasar Petisa dan Pasar Sambu, serta mewajibkan pengelolaan limbah yang higienis. Namun, kebijakan yang dinilai mendadak ini memicu reaksi di lapangan. Pada 26 Februari 2026, ratusan massa dari Aliansi Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi menggelar demonstrasi di depan kantor Wali Kota Medan. Mereka menyuarakan keberatan atas diksi dalam surat edaran yang dirasa membatasi ruang gerak pedagang kecil. Pemerintah Kota Medan segera merespon aksi tersebut dengan membuka ruang dialog di hari yang sama. Mediasi ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Zaki Yudin Harahap, Asisten Pemerintahan Muhammad Sofian, Kapolrestabes Medan, Kombes Jean Calvin Simanjuntak, serta perwakilan massa seperti Lamsiang Sitompul dan Boido Panjaitan. Dari mediasi tersebut, disepakati bahwa pemerintah Kota Medan akan merevisi draft surat edaran. Untuk saat ini, atau hingga pertengahan Maret 2026, status pembatasan tersebut dikembalikan pada kondisi status quo. Artinya, pedagang diizinkan kembali berjualan seperti biasa sembari menunggu rilis aturan revisi yang lebih akomodatif. Melihat dinamika ini, Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan menempatkan fokus utama pada sisi kemanusiaan dan ekonomi para pedagang. Beliau menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah keharusan mutlak bagi pemerintah. Dalam pernyataannya, Eporus mengingatkan teman-teman Kristen pun kita harus pedulikan. Mereka perlu menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Lebih lanjut, pandangan pastoral HKBP ini juga dilandasi oleh beberapa alasan fundamental mengapa pembatasan ketat harus dipertimbangkan ulang secara seksama oleh pemerintah kota. Alasan pertama, terkait erat dengan pelestarian tradisi. Dalam konteks demografi Sumatera Utara, ketersediaan daging babi sangat vital untuk mendukung berbagai prosesi adat dan kebudayaan Batak yang telah diwariskan turun-temurun. Alasan kedua adalah perlindungan terhadap sektor ekonomi real. Pembatasan akses penjualan secara langsung memotong urat nadi perekonomian ratusan kepala keluarga, mulai dari peternak di hulu, pemotong, hingga pedagang eceran di hilir. Alasan ketiga berkaitan dengan pemeliharaan harmoni sosial. Kebijakan yang terkesan menyasar komoditas tertentu dikhawatirkan dapat memicu gesekan di tengah masyarakat majemuk Kota Medan. Eporus justru mengapresiasi kedewasaan tokoh umat beragama di Indonesia yang menempatkan toleransi sebagai fondasi kekuatan bangsa. Dan alasan keempat adalah prinsip keadilan dan proporsionalitas regulasi. Penegakan peraturan daerah tentang ketentraman umum sejatinya didukung penuh. Namun, penertiban estetika dan higienitas bahu jalan diharapkan berlaku merata bagi seluruh pedagang kaki lima tanpa terkesan diskriminatif terhadap jenis dagangan tertentu. Sebagai Ketua Umum PGI Wilayah Sumatera Utara, Eporus HKBP menekankan pentingnya pemerintah menyimbangkan keteraturan tata kota dengan hak penghidupan warga. Beliau menegaskan bahwa pelarangan berjualan akan mengganggu ekonomi keluarga pedagang, sembari menyetujui bahwa limbah pemotongan memang harus dikelola di rumah potong hewan agar tidak mencemari lokasi niaga. Eporus mengapresiasi dialog yang telah terjalin antara pedagang, peternak, dan Wali Kota Medan. Beliau juga menyoroti agar polemik ini tidak ditumpangi oleh pihak-pihak tertentu yang dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan bangsa yang jauh lebih besar. Selain dinamika tata niaga di Medan, Eporus juga membahas dua hal penting lainnya. Pertama, terkait respon HKBP terhadap rentetan bencana ekologis di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada Mei dan November 2025.
HKBP tercatat telah menyalurkan bantuan lebih dari 12 miliar rupiah, dengan 1 miliar diantaranya dialokasikan untuk beasiswa anak korban bencana. Secara struktural, HKBP juga mendesak pemerintah mereforestasi 80.000 hektar lahan konsesi di kawasan hulu sungai. Topik terakhir, menyoroti isu geopolitik di Timur Tengah. Eporus secara tegas menolak pembenaran perang dan jatuhnya korban jiwa dengan menggunakan argumen nubuatan Alkitab. Beliau menegaskan ajaran Kristen murni berfokus pada perwujudan damai sejahtera global. Sebagai bentuk konkret, HKBP mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjadi mediator perdamaian dunia, serta mendukung prioritas pemerintah dalam pemberantasan korupsi demi kesejahteraan ekonomi nasional. Shalom pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya Anita Sianturi. Dan saya Finances Sihombing. Selamat datang di Surat Parsauran Immanuel versi digital edisi ke-11. Kita tentu berharap proses revisi surat edaran pemerintah Kota Medan mampu membuahkan titik temu yang adil. Sebuah solusi di mana ketertiban dan estetika kota dapat diwujudkan tanpa harus mengorbankan hak penghidupan para pedagang kecil. Benar sekali, dan semoga langkah penyelesaian ini semakin memperkokoh toleransi serta keharmonisan masyarakat kita yang majemuk. Pemirsa, Eporus HKBP menyampaikan keprihatinan atas aksi penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus. Tindakan kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia ini dinilai sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan merupakan upaya sistematis untuk membungkam keadilan melalui teror. Terkait peristiwa tersebut, Eporus mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas aktor intelektual di baliknya secara cepat, transparan, dan profesional guna menjaga kepercayaan publik. Seruan ini juga dibarengi dengan dukungan moral bagi kesembuhan Andri Yunus, serta ajakan solidaritas bagi seluruh pejuang keadilan agar tidak gentar menyuarakan kebenaran demi masa depan bangsa. Beralih ke kabar seputar pelayanan oikumene, Eporus HKBP juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga Bapak Dr. Nurdin Tampu Bolon. Ungkapan terima kasih ini diberikan atas penyediaan fasilitas Ballroom NT Tower di Jakarta sebagai lokasi utama perayaan syukur 30 tahun pelayanan United Evangelical Mission atau UM. Dukungan penyediaan tempat ini dinilai bukan sekedar bantuan logistik, melainkan wujud nyata komitmen iman keluarga dalam mendukung misi okumene yang telah berakar dari sejarah misi RMG sejak tahun 1828 di Tanah Batak. HKBP secara resmi mendirikan wadah kajian teologi bertajuk Lux Dei, Jurnal Teologi dan Kehidupan Bergereja di HKBP, guna memperkuat tradisi publikasi ilmiah berbasis data. Susunan pengelola jurnal ini melibatkan Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan MTH sebagai penanggung jawab dan Ketua Balitbang HKBP Pendeta Riki Hasibuan MTH sebagai editor-in-chief. Saat ini, jurnal yang ditargetkan rilis perdana pada April 2026 telah meluncurkan call for papers melalui sistem Open Journal System. Dalam upaya memperkuat pembinaan spiritual generasi muda, Kepala Departemen Koinonia HKBP Pendeta Dr. Deonal Sinaga memberikan pembekalan daring bagi para penulis buku panduan PA Remaja dan Naposo Bulung. Sesi pembekalan ini turut dipimpin oleh Kepala Biro Remaja Naposo Bulung, Pendeta Harminto Sihombing. Pendeta Deonal Sinaga menekankan bahwa pesan yang lahir dari kedalaman spiritual akan mampu menyentuh dan menetap di hati pembacanya. Sinergi antara Departemen Koinonia dan Biro Remaja Naposo Bulung ini diharapkan menghasilkan literatur inspiratif yang memadukan semangat, keuletan, dan nilai seni untuk menjawab tantangan iman masa kini. Selain itu, Pendeta Dr. Deonal Sinaga juga memberikan pembekalan terkait peran keluarga sebagai pusat pengajaran iman generasi penerus di HKBP Resort Parsauran Sipultak pada Minggu Letare 15 Maret 2026. Dalam kunjungannya, beliau didampingi oleh Pendeta Resort yaitu Pendeta Martin Sirait. Sebagai wujud dukungan pelayanan, Pendeta Deonal Sinaga turut menyerahkan buku Marhoba Sien Nasaroha kepada perwakilan kaum bapak, kaum ibu, serta pemuda-pemudi. Sementara itu, Kepala Departemen Diakonia HKBP Pendeta Eldarton Simbolon menegaskan bahwa fondasi iman dan karakter umat adalah tolak ukur sejati pembangunan gereja. Pesan transformatif ini disampaikannya di hadapan sekitar 1.500 jemaat HKBP Resort Lawe Sigala-Gala, Distrik 12 Tanah Alas pada ibadah Minggu Okuli 8 Maret 2026. Didampingi oleh Preses HKBP Distrik 12 Tanah Alas, Pendeta Bikwai Simanjuntak, Pendeta Eldarton mengingatkan bahwa transformasi gereja wajib dimulai dari rumah tangga. Orang tua dinilai memegang mandat utama dalam mendidik anak-anak untuk membangun disiplin rohani.
Sebagai wujud aksi nyata, Kadep Diakonia menyerahkan bantuan pendidikan bagi 12 siswa dan mahasiswa berprestasi, serta membagikan sarana pelayanan berupa bibel buku ND kepada seluruh sintua di resort tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan pelayanan kasih berupa bajar pakaian gratis. Nah, kita punya segmen trivia yang menarik nih. Berikut tayangannya. Oke, kesan dan pesannya Bang, kegiatan kita hari ini. Siap, oke. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, tim multimedia HKBP Pekanbaru, yang sudah diizinkan kami berkunjung ke kantor pusat melalui Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi HKBP di PA Raja Tarutung. Dan cukup bermanfaat khususnya buat kita jemaat HKBP, terlebih-lebih jemaat Kristen di seluruh Indonesia. Apapun motivasi yang sudah dilakukan, biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Semoga kunjungan kami ini memberi warna baru di tengah-tengah HKBP Pekanbaru di dalam aktivitas mereka melakukan kegiatan multimedia. Terima kasih dan sampai ketemu. Bye. Pemirsa, sekarang saatnya kuis trivia. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama? Jawaban terbaik akan kami umumkan di edisi berikutnya. Nah, sekarang kami mengumumkan pemenang di edisi lalu. Selamat kepada yang namanya tertera di layar. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga seluruh liputan dan informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan serta menguatkan iman kita. Saya Finance Sihombing. Dan saya Anita Sianturi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas.